Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga antum dalam keadaan sehat, tetap semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita bab baru, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa kekhilafahan Bani Umayyah. Nah, baik, di sini kita akan mempelajari materi ini ya, meliputi yang pertama Daulah Umayyah di Damaskus ya, kemudian yang kedua Daulah Umayyah di Andalusia, yang ketiga perkembangan ilmu pengetahuan, yang keempat perkembangan kebudayaan. Dari keempat sebab ini diharapkan kita bisa mengambil hikmah, yaitu dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan ini pada masa kekhilafahan Bani Umayyah, sehingga sikap kita bisa menjadi sikap yang mulia. Dari sini diharapkan sikap mulia yang kita tumbuhkan adalah yang pertama, meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu. Yang ketiga, percaya diri dan pantang menyerah. Yang keempat, tekun dalam belajar. Baik, nah pada bab ini kita akan mengawali dari satu pertanyaan, yaitu apa yang antum pikirkan ketika mengingat pada abad 7 sampai 10 Masehi? Ya, apa sih yang kira-kira kita ingat pada sekitaran abad ini? Ya, sekitar 661 sampai 1000 Masehi. Oke, apa saja yang kita ingat? Apakah Dark Age atau masa kegelapan, ataukah Golden Age atau yang bisa disebut dengan masa keemasan? Yang mana? Ya, di sini Golden Age bukan yang dimaksud sebagaimana umur emas ya, bukan, tapi ini adalah masa keemasan ya. Di manakah letak yang antum ingat? Apakah ketika zaman ini ya manusia berada di Dark Age atau Golden Age? Ya, baik. Kita berkaca di dunia barat dulu, yaitu dunia sekitar benua Eropa dan Amerika. Nah, terutama di benua Eropa saat itu ya, ini adalah gambaran ya Dark Age ya, ketika berada di tahun sekitar 7 sampai 10 Masehi, abad ke 7 sampai 10 Masehi. Ya, di sana masih sangat belum teratur. Jalanan masih seperti ini ya, becek ya, Van, sampai yang namanya sanitasi atau kebersihan itu sangat sulit ditemukan. Bahkan dalam sejarahnya disebutkan mereka tuh belum sempat, setiap hari itu belum rajin untuk mandi ya, jadi mandinya itu masih jarang-jarang ya. Bahkan yang namanya toilet ya, itu ibarat suatu hal yang aneh di sana, belum sampai ada di sana ya. Oke. Lalu apa saja ya masa Dark Age di Eropa? Jadi ketika itu ya masih sering terjadi peperangan, dan antum tahu bahwasanya peperangan yang dilakukan oleh orang-orang barat itu adalah peperangan yang barbar. Tahu ya barbar? Ya barbar itu nggak teratur ya, nggak ada aturannya bahkan. Jadi nggak pandang bulu ketika memerangi ya. Mereka membunuh siapapun ya, entah itu ibu atau maksudnya perempuan, anak kecil, bahkan mau perang dimanapun terserah mereka, mau di pasar, di tempat ibadah, di rumah-rumah pemukiman, mereka nggak peduli. Bahkan mereka juga merusak sarana prasarana, merusak pepohonan, tanaman dan sebagainya. Nah,
beda dengan Islam. Kalau Islam tidak seperti itu. Hanya saja, ya inilah gambaran dari masa kegelapan yang dialami oleh orang-orang Barat sebelum Islam sampai menyentuh di wilayah ini. Ya, sehingga memang benar ini disebut masa Dark Age-nya orang-orang Barat, terutama di Eropa. Ya, kalau bagaimana di Amerika? Amerika lebih parah daripada Eropa. Nah, kita lanjut. Tapi ya kita berkaca pada abad 7 sampai 10 Masehi ini, ternyata Islam itu mengalami masa keemasan atau berada di masa Golden Age. Nah, pada saat ini umat Islam sudah berusaha untuk menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan, ya. Bahkan kalau kita tahu ilmu pengetahuan yang saat ini sedang eksis seperti dunia kedokteran, fisika dan lain sebagainya, itu umat Islam yang menemukan, ya. Jadi orang-orang Barat itu hanya melanjutkan, ya. Selain itu ya banyak sekali, ya, tidak hanya dalam segi ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan teknologi, tetapi juga ilmu pengetahuan terkait Islam, ilmu hadis, fikih dan lain sebagainya. Banyak sekali umat Islam ini menggali. Jadi di sini pada masa-masa ini adalah umat Islam berada di masa-masa cerdas gitu, ya, masa keemasan, yang berbeda dengan masa kegelapan yang dialami oleh orang-orang Barat saat itu. Nah, baik, kita paham bahasa yang tadi kita membahas pada ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, jadi sebelum ada Bani Umayyah, pasti paham ya, umat Islam itu dipimpin oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu barulah dilanjutkan oleh Daulah Khilafah Bani Umayyah yang pertama berdiri pada tahun 661 hingga tahun 750 Masehi. Nah, pendiri pertama yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Jadi beliau saat itu merangkap, ya, tidak hanya mendirikan tetapi sekaligus menjadi khalifah pertama di Daulah Khilafah Bani Umayyah. Daulah Khilafah Bani Umayyah ini ibu kotanya bertempat di Damaskus. Kalau sekarang, ya, Damaskus itu lebih kita kenal dengan Suriah atau bahasa Inggrisnya Syria. Di sini ada gambar masjid jami'nya yang ada di Damaskus saat itu, sangat mewah, ya. Dan ini didirikan ketika zamannya Daulah Umayyah saat berdiri masih jayanya, gitu, ya. Dimana masjid ini diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, kita paham sebenarnya Khalifah Bani Umayyah tidak hanya Muawiyah bin Abi Sufyan saja, tetapi ada 14 khalifah, dan 14 ini semuanya adalah masih keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi memang sistemnya adalah sistem Islam, ya, yang diterapkan adalah sistem Islam, hanya dalam sistem penerusan dari pemimpin itu mengambil sistem monarki atau garis keturunan. Yang berikut nama-nama dari khalifah tersebut, ada 14, ya, ada Muawiyah, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Yazid, ya, kemudian Yazid memiliki anak yang namanya Muawiyah, sehingga di sini disebut masa Muawiyah, Khalifah Muawiyah kedua. Kemudian lanjut Marwan, ya, ini masih anaknya Muawiyah. Kemudian dilanjut Abdul Malik dilanjut Walid, lanjut Sulaiman, lanjut Umar bin Abdul Aziz atau bisa disebut dengan Umar II. Kemudian Yazid, ini Yazid kedua, kemudian Hisham, Walid bin Yazid bin Walid, nah ini Yazid ketiga, kemudian Ibrahim bin Walid, dan terakhir Marwan bin Muhammad. Selanjutnya, di sini akan kita bahas beberapa zaman keemasan dari beberapa khalifah. Yang pertama adalah Khalifah bin Abi Sufyan, yaitu
itu pertama berdiri yaitu 661. Jadi beliau memimpin Bani Umayyah itu sekitar 20 tahun ya, sampai 680 sampai 681 Masehi. Nah, beliau saat masa kepemimpinannya berusaha mendirikan dinas pos ya. Jadi ada pos-pos di tempat-tempat tertentu, dan di sana disediakan pula kuda. Di kudanya lengkap dengan peralatan ya, peralatan ada makanan dan alat perang juga ya, untuk melindungi orang-orang ya, ketika berhadapan dengan musuh ya. Dan di mana ini disediakan di sepanjang jalan, masya Allah ya. Kalau sekarang nggak ada gitu. Saking kayanya umat Islam saat itu, ia mendirikan pos-pos dan beserta kuda dan awaknya, ya, awak peralatannya. Kemudian beliau juga menertibkan angkatan bersenjata dan berusaha untuk mencetak mata uang. Jadi sebenarnya nanti di masa khalifah yang ini juga mencetak mata uang, tapi di sini belum sampai mata uangnya bertuliskan Arab dan sebagainya, belum ya. Oke, selanjutnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Ini masa keemasan beliau pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Nah, di sini beliau berusaha untuk mencetak uang lagi. Jadi kalau sebelumnya memang ada di masa Muawiyah. Nah, tapi beberapa tahun itu juga beliau pada zaman sebelum beliau itu menggunakan mata uang dari Bizantium dan Persia. Setelah itu mencetak mata uang sendiri. Dan seperti inilah desain dari mata uang yang Abdul Malik bin Marwan cetak ya. Kemudian beliau selain mencetak uang juga melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memperlakukan bahasa Arab. Nah, itu bahasa Arab ini dijadikan bahasa resmi administrasi pemerintahan. Jadi kita di mana-mana juga pakai bahasa Arab. Jadi bahasa resminya kayak kita di Indonesia, bahasa resminya adalah Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, khalifah selanjutnya yang menempati masa keemasan adalah Al-Walid bin Abdul Malik ya. Masa kepemimpinannya sekitar tahun 705 sampai 719 Masehi. Sebenarnya ini banyak sekali ya, beliau berusaha untuk melakukan suatu pembangunan ya, banyak sekali pembangunan yang beliau usahakan, tapi sudah belum bisa menemukan gambar pasti dari bangunan yang beliau bangun ya. Nah, di sini beliau itu berusaha membangun panti-panti orang-orangnya cacat. Jadi orang-orang cacat ini ada juga pekerjaannya ya, pekerja untuk mengurusi orang-orang cacat ini, dan mereka itu digaji oleh negara secara tetap seperti PNS gitu berarti ya. Nah, kemudian beliau juga berusaha membangun jalan-jalan raya. Nah, jalan raya ya, bukan jalan setapak aja. Jadi jalannya sudah dihaluskan ya, sehingga bisa rata dan tidak sampai menjatuhkan kuda ataupun sehingga manusia itu bisa terjungkal dan sebagainya, tidak. Jadi jalannya sudah mulus gitu berarti. Juga selanjutnya beliau berusaha untuk membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan dan masjid-masjid yang megah. Dan Masya Allah, sebenarnya ini banyak sekali. Nanti di akhir slide itu saya akan tampilkan bangunan-bangunan yang dibangun pada masa kekhilafahan Bani Umayyah. Nah, selanjutnya khalifah selanjutnya adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ya, pada tahun 711 Masehi. Nah, beliau saat itu mengutus Tariq bin Ziyad. Nah, untuk ngapain? Ya, untuk melakukan ekspansi, yaitu untuk melakukan penaklukan di beberapa daerah. Ya. Saat itu beliau pertama kali karena saat itu ibu kotanya di Damaskus. Ya. Beliau melakukan perjalanan mengarah ke barat, ya, melewati Mesir, kemudian Maroko. Ya, di Maroko itu biasanya kita kenal dengan Al-Maghribi karena paling baratnya, ujung barat di bagian Afrika, sehingga disebut Al-Maghribi. Kemudian dari Al-Maghribi atau Maroko ini ada disebut Gibraltar ya. Di situ ada
juga Teluk ya. Sebenarnya kalau di biografi disebut Teluk ya, itu ada yang namanya sudah masuk ke daerah Andalusia saat itu ya. Jadi memang hanya terbentang sedikit lautan ya, atau disebut dengan Selat. Kemudian Tariq bin Ziyad saat itu bersama pasukannya menyeberang sampai akhirnya ini ya, ada di sini daerah yang saya kasih panah ini ya, ini adalah tempat di mana Tariq bin Ziyad dan pasukannya berlabuh ya. Nah, ketika sudah sampai sini ya kan, karena dari Maroko menuju Selat Gibraltar, atau di sini Selat Gibraltar ini, ketika sudah sampai sana, Tariq bin Ziyad menyuruh ya para pasukan untuk membakar kapal. Jadi kapal-kapal yang ditumpangi oleh kaum muslim saat itu dibakar semuanya, ludes. Karena untuk apa? Karena agar menyulut api semangat umat muslim untuk terus maju melawan orang-orang kafir yang ada di kalau di sini Spain ya, aslinya belum disebut Spain atau Spanyol, tapi masih Andalusia di sini. Di situ. Jadi saat itu ditaklukkan lewat jalur futuhat, lewat dengan cara futuhat atau dengan perang ya. Ya, dan alhamdulillah Tariq bin Ziyad, pasukan umat Islam saat itu menang ya, sehingga ekspansinya lebih luas, meliputi kota-kota di Andalusia saat itu. Nah, ini gambaran Teluk Afat, Jabal Tariq ya, disebut Jabal Tariq ini ya, Jabal Tariq, atau saat itu karena memang Tariq bin Ziyad dan pasukan umat Islam berlabuh di sini ya, untuk memasuki kawasan Andalusia. Nah, daerah-daerah yang saat itu bisa ditaklukkan oleh umat Islam ya melalui tangan Tariq bin Ziyad dan pasukannya itu Andalusia, Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Nah, selanjutnya yaitu pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz ya, ketika itu, nah ini adalah khalifah paling singkat itu ya, paling singkat kepemimpinannya, jadi nggak genap 3 tahun, hanya sekitar 2 tahun lebih. Nah, tapi kalau kita paham ya kepada masa kemasan dari Umar bin Abdul Aziz ini mirip dengan Umar bin Khattab, karena beliau adalah satu-satunya khalifah yang fakir ya, yang ibaratkan miskin gitu, nggak punya apa-apa ya. Dan kita paham ketika kepemimpinannya beliau saat itu baru mulai menjabati sebagai seorang khalifah ya, itu keadaan perekonomian sangat sangat turun drastis, kemudian umat banyak yang kelaparan, tidak memiliki pekerjaan dan sebagainya. Tetapi ketika beliau memimpin kurang dari 2 tahun, beliau tuh sudah bisa menyelesaikan seluruh problem tersebut, sampai akhirnya tidak ada orang yang berhak menerima zakat saat itu. Nah, itu adalah kisah ketika pada masa Khilafah Umar bin Abdul Aziz. Nah, saat itu beliau mengutus Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi untuk menaklukkan wilayah Prancis. Ya, kita tahu bahwasanya wilayah Prancis itu berbatasan dengan wilayah Spanyol. Nah, jadi umat Islam ya menaklukkan wilayah Prancis itu melewati perbatasan, dan kita tahu perbatasan antara Prancis dengan Spanyol itu dibatasi dengan ya pegunungan Pirenea, dan kita tahu ini adalah sedikit gambaran Gunung Pirenea, dan kalau lebih luasnya sebenarnya pegunungan ini sangat terjal, berisikan tebing-tebing, dan kalau kita lihat itu seperti tidak layak untuk dilewati. Dan ya dari sini kita paham perjuangan umat Islam untuk menaklukkan wilayah Prancis saat itu sangat-sangatlah berat nih ya. Oke, selanjutnya kekhilafan Umar
kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini berhasil menaklukkan banyak dari negara-negara ya. Jadi meliputi Andalusia, Afrika Utara, Syria atau Suriah saat ini, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil. Nah, kita paham bahwasanya Indonesia itu sudah berhasil didakwahi ya, ini dakwahi ya, bukan melalui perang ya. Islam berhasil masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-7 ya. Jadi sebelum Umar bin Abdul Aziz ini Islam itu sudah masuk ke Indonesia. Kemudian juga ada Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, kemudian Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan di Asia Tengah. Oke, selanjutnya ini ada gambaran ya, kota-kota yang ada di Damaskus atau saat ini kita kenal dengan Suriah, sebelum dan sesudah, before and after gitu ya, sebelum dan sesudah diserang oleh musuh-musuh Islam. Nah, ini Masya Allah ya, gedung-gedungnya sangat megah. Ini gedung yang dibangun memang saat kepemimpinan Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah. Banyak pohon-pohon yang hijau rindang ya. Masjidnya sangat teduh gitu ya. Sudah Masya Allah sangat indah ya. Tapi ketika dihancurkan ya, dibom, hancur lantak seperti ini. Tidak hanya itu, ada beberapa lagi ya. Ini Masya Allah ya, sebelumnya ini adalah jalanan ya, sebelum jalanan ya, tapi tidak seperti jalanan sekarang ya, sudah seperti tanah gitu. Kemudian ini sebelumnya ini adalah kolam renang, taman-taman ya, sudah tidak terurus lagi karena memang dihancurkan, sengaja dihancurkan ya. Kemudian ada juga ini bagian, Masya Allah sudah lupa ini tempat apa, tapi ini adalah memang salah satu di Aleppo ya. Ini di Aleppo yang masih masuk daerah Damaskus. Nah, selanjutnya ini adalah pasarnya ya, sampai tahun 2011 masih aktif dipakai, tapi setelah diserang ya, beginilah keadaannya ya. Kita paham bahwasanya memang musuh-musuh Islam itu tidak suka dengan umat Islam, dan kita paham bahwasanya di Damaskus atau di Suriah ini adalah ibu kota kekhilafahan Bani Umayyah saat itu, sehingga masih banyak sekali peninggalan jejak kekhilafahan Bani Umayyah, sehingga mereka ingin gitu ya menghancurkan jejak-jejak kekhilafahan di Damaskus, insyaallah. Dan kita paham juga bahwasanya ada juga dalam tanda petik dalam mereka itu pengen menguasai sesuatu di daerah ini. Nah, itu saja pertemuan kita kali ini, sangat panjang. Kita lanjutkan pada pekan depan, insya Allah masih pada bab ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.